siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Kreatif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa Smart TV yang berbahagia telah hadir di Kalam Mutiara kali ini yaitu Bapak Ustadz Gulam dari SMA Islam Sebelah Malang Boarding School. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru tetapi sangat menarik untuk terus dibahas kembali, yaitu tentang toleransi, terutama di negara kita Indonesia yang beraneka ragam seperti ini. Baik Ustadz Gulam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Maskur. Ya, jumpa lagi nih di Kalam Mutiara ini Ustaz ya. Semoga tidak bosan Ustaz ya. Amin, boten. Baik Ustaz, hari ini kita akan membahas tentang toleransi ya. Dan tentunya di dunia ini, agama manapun juga, ideologi apapun juga tentu ada yang namanya toleransi. Nah, kita akan membahas ini ditinjau dari perspektif Islam juga dan dari sisi kebangsaan. Lalu sebelum kita bahas lebih lanjut, toleransi sendiri itu apa sih, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Maskur. Kalau kita ngomongin masalah toleransi itu pastinya banyak yang menuliskan tentang toleransi ya. Mulai dari secara harfiah ataupun secara bahasa, toleransi banyak yang menuliskan, ataupun banyak teori-teori yang berkembang di mana-mana tentang toleransi. Yang jelas toleransi sendiri itu adalah salah satu sikap ya, sikap ataupun buah dari seseorang yang telah melalui berbagai lingkup kehidupan bermasyarakat, yang mana sikap tersebut adalah sikap untuk menerima, sikap untuk menghormati pendapat, sikap untuk mampu secara sadar menghargai pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan kita, dan juga secara sadar kita mampu mengelola perbedaan tersebut. Itu adalah toleransi yang sedikit saya pahami tentang toleransi itu sendiri. Jadi toleransi adalah sikap. Kalau yang dikatakan sikap berarti kan sesuatu yang itu ada pemicunya, ataupun ada yang menyebabkan dia bersikap toleran. Nah, sebab ini yang nantinya bisa kita lihat dari seberapa jauh mereka bergaul, seberapa jauh mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, seberapa banyak dia kemudian mengenyam teori-teori ataupun ilmu pengetahuan di luar sana, sehingga nanti muncullah perilaku toleran ini terhadap orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Sikap ini berarti toleransi ini sikap, bukan pengetahuan berarti ya? Bukan pengetahuan. Jadi, karena kalau toleransi dimaknai pengetahuan ya orang akhirnya memaknai toleransi itu adalah secara harfiah, secara bahasa, secara istilah adalah ini gitu, dan tidak sampai ke ranah bagaimana mempraktekkan toleransi itu di dalam kehidupan masyarakat. Padahal yang diharapkan dari toleransi ini adalah sikap yang itu tadi. Kalau katanya tadi sebelum saya kesini tuh ngobrol sama salah seorang teman itu, maknanya toleransi itu adalah belief construction ya, gitu, kayak semacam konstruksi kepercayaan terhadap diri kita. Percaya kalau memang kita ada perbedaan, terus kemudian kalau setiap ada perbedaan itu kita harus ngapain, mulai bisa diam itu adalah toleran, terus kemudian mengalah dan menenggangkan rasa itu juga termasuk salah satu toleransi seperti itu sendiri gitu Pak Mas. Berarti titik tekannya bahwa toleransi itu adalah sikap ya. Betul. Sikap karena sikap ini juga berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman. Betul, pengetahuan dan pengalaman.
Oke, Ustadz Gulam, dalam Islam sendiri bagaimana sih memandang toleransi Nah, ini? dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan tasamuh. Ya, tasamuh. Terus kemudian di dalam Islam sendiri punya konsep yang namanya hanifiyatus samhah. Nah, hanifiyatus samhah itu maknanya secara sadar mampu menerima perbedaan pendapat, perilaku, terus kemudian segala macam urusan. Walaupun itu kita berbeda, tetapi kita mampu untuk menerima perbedaan tersebut secara sadar, tidak dalam keterpaksaan, tidak dalam pengaruh orang lain, tidak dalam kemudian asal-asalan untuk menerima hal tersebut. Nah, ada dalam prinsip lain, maksudnya hanifiyatus samhah itu adalah kita berjalan lurus, menenggang sebuah perbedaan, menghargai sebuah perbedaan, cuman tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip di dalam Islam. Kayak gitu. Jadi toleransinya tetap kita lakukan, tapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip di dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip apa saja ya? Tentunya prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam, mulai dari prinsip ketuhanan, prinsip ketauhidan, prinsip ibadah atau ubudiyah, terus kemudian juga prinsip-prinsip yang lainnya. Asalkan kita tetap menenggang rasa, secara sadar kita mau berbeda dengan orang lain dan tidak meninggalkan prinsip itu, prinsip-prinsip di dalam Islam. Selain itu juga toleransi di sini disebutkan bahwasannya kita mampu menanggalkan ego kita masing-masing. Kita mampu untuk menyampingkan sikap-sikap mau menang sendiri terhadap sesuatu, untuk mendapatkan satu tujuan tertentu yang itu jauh lebih besar daripada hanya tujuan terkelompok ataupun tujuan individu masing-masing. Itu yang dikatakan hanifiyatus samhah. Jadi lurus, melakukan satu yang lurus sesuai dengan ajaran agama, penuh toleran, tapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip hanya untuk satu tujuan yang lebih besar, yaitu mungkin bisa jadi keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan bersama, seperti itu. Oke, baik Ustadz, tadi dikatakan perbedaan-perbedaan ya. Tentunya kita harus mengetahui nih perbedaan-perbedaan apa yang perlu kita ada toleransi di dalamnya. Namun setelah yang satu ini Ustadz ya, kita kembali akan membahasnya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, toleransi adalah sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat, terutama masyarakat yang beraneka ragam. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang perbedaan-perbedaan apa sih yang ada pada masyarakat kita sehingga kita harus bertoleransi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ini tambah menarik ini bahasan kita tentang toleransi terutama di Indonesia. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ini Ustadz ya, perbedaan-perbedaan yang mana yang harus kita toleransi, apakah ada batasannya atau semuanya ya? Oke, baik. Toleransi sejauh mana kita perlu untuk toleran terhadap terhadap masyarakat ataupun terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau kemudian kita maknai toleransi sebagai sikap, maka kita tidak boleh mendefinisikan toleransi hanya pada satu aspek saja. Contohnya, kita toleransi hanya aspek agama, atau toleransi hanya aspek sosial saja, tidak. Jadi tentang bagaimana singgungan kita dengan orang lain yang mana itu membutuhkan toleran, kita harus toleran. Contohnya dalam hal beragama, agama kan sangat banyak di Indonesia. Kita masyarakatnya heterogen dari berbagai agama, terus kemudian masyarakat dari berbagai suku, budaya, terus kemudian ras dari berbagai ras yang ada di Indonesia ini, maka pada lini-lini tersebut kita harus toleran. Nah, apakah semuanya harus ditoleran? Tentunya tidak. Ya, Islam memberikan batasan-batasan tertentu, terutama dalam hal beragama. Batasan tertentu itu ada pada dua hal. Satu, toleran terhadap muamalah, yaitu mulai dari kaitan antara kita, hubungan kita dengan manusia lain, hubungan kita dengan orang-orang non-muslim, hubungan kita dengan orang-orang yang dalam pemahaman agamanya berbeda dengan kelompok lain. Juga kemudian dalam hal berdagang, bermuamalah, bermaslahah, berekonomi Islam. Gitu kita tidak
masalah kan Jangan kita dibatasi kemudian ya, untuk itu. gitu. Sedangkan yang dibatasi adalah tentang ubudiyahnya, tentang bagaimana kita beribadah, Beribadah. bagaimana kita meyakini Tuhan. Dalam Islam kita tidak boleh memaksakan ketuhanan yang dalam agama-agama lain. Gitu, termasuk juga orang non-Muslim memaksakan untuk memahamkan agama, memahamkan Tuhan yang sama dengan kita, itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga tadi kembali yang di awal, prinsip yang dimaksudkan adalah tidak meninggalkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa atau Allah itu wahid, tauhid itu, terus kemudian prinsip-prinsip rukun Islam dan rukun iman yang sudah kita gambarkan. Dan memang sudah Sedemikian jelas rupa. itu dalilnya itu ya di Al-Qur'an itu Ustaz ya. Nggih, sudah ada. Jadi di dalil di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tidak adanya paksaan dalam beragama, terus kemudian karena sudah jelas datang kepada kalian mana yang baik, mana yang batil, sehingga kalau kamu mengikuti sesuatu yang baik, insya Allah akan mendapatkan jalan yang baik juga, seperti itu Pak Maskor. Dan juga mungkin itu ya yang terjemahnya lakum dinukum waliyadin. Di Quran surah Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin lah. Kalau itu menurut para ulama itu sudah tingkat toleransi yang paling tinggi gitu, untukmu agamamu, untukku agamaku, gitu. Maksud dari itu adalah kita bukan acuh tak acuh terhadap agama lain, tapi bagaimana kita tetap bisa berdampingan dalam satu wadah masyarakat kebernegaraan dengan sadar bahwasanya kita berbeda dengan agama-agama lain, menghargai agama lain, tidak ikut campur dengan ritus-ritus agama-agama lain, sehingga kemudian kita tetap bisa jalan untuk satu kebinekaan ini tadi. Gitu. Lalu munculnya dalil tersebut mungkin ada peristiwa khusus ya di Rasul Muhammad SAW ya. Dalil tersebut itu dimunculkan ketika Nabi Muhammad diajak barter. Barter Muhammad, ibadah ya? barter, coba kamu masuk ke agama saya, coba kemudian kamu ngerasain agama saya. Bagaimana setelah itu, nanti setelah kamu nyoba, saya akan nyoba agamamu. Kira-kira kalau cocok kita apa namanya, kalau sudah cocok nanti enak lah, saya masuk nanti ke agamamu. Kalau cocok, kalau nggak cocok kita tinggalkan lah. Kemudian turunlah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum a'buduna ma a'bud sampai lakum dinukum waliyadin, kayak gitu. Apakah ayat ini tentang toleransi? Itu masih banyak yang berbeda pendapat kayak gini. Karena kalau ayat ini dimaknai lakum dinukum waliyadin dalam konteks beragama, pokok agamamu ini bukan agama saya. Terus kemudian memunculkan sikap acuh tak acuh, itu malah justru keliru. Malah justru akan menimbulkan crash di kemudian hari. Tapi kalau kita memaknainya sebagai bentuk membolehkan seseorang beragama sesuai dengan keyakinan yang dia mau, terus menjalankan agamanya juga sesuai dengan keyakinannya, itu tidak masalah. Begitu. Yang penting mereka tidak memaksakan kita untuk mengikuti agama mereka. Ya, asalkan kita tidak memaksakan mereka, gitu. Tidak membatasi sesuai dengan pokoknya kita di Indonesia Islamnya paling banyak, maka langsung Islam aja, begitu. Baik Ustadz, ini beberapa waktu yang lalu ini juga ada juga yang viralnya di media massa kita, medsos ya, bahwa ada statement jangan bergaul dengan orang kafir atau non-muslim. Ini bagaimana ini? Kalau sudut pandang toleransi beragama dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Baik. Ini mungkin saya mulai dengan cerita terlebih dahulu ya. Salah satu cerita panjang toleransi, kisah toleransi di Indonesia sudah di bumi Nusantara itu sudah lama sekali dan dicontohkan oleh beberapa tokoh-tokoh selain kita. Ada ceritanya tentang Raja Brawijaya V, ya Pak Maskur, mungkin orang IPS ngerti ya, tentang Raja Brawijaya V dengan Raden Patah, yang di Demak, yang berbagi tanah untuk membangun komunitas masing-masing. Jadi Raja Brawijaya V itu pernah ngasih satu bidang tanah kepada Raden Patah untuk mengembangkan komunitas Islamnya, gitu. Itu sudah salah satu contoh toleransi. Ya, bagaimana Raden Patah yang saat itu beragama Islam, terus kemudian Raja Brawijaya V yang masih Hindu itu dengan sadar memberikan itu, walaupun Raja Brawijaya V ini sadar kalau ini semisal tambah besar akan mengancam gitu, tapi beliau tetap memberikan itu karena memang tidak memerangi, ya tidak mencoba untuk memerangi ataupun mengusir dari situ semuanya. Itu contohnya Raja Brawijaya V. Yang kedua, yang lebih lama lagi, itu ada satu kisahnya kerajaan Hindu Buddha saat itu. Saya lupa nama kerajaannya, atau kerajaannya namanya Chandra Sakti atau gimana. Nah, suatu ketika kerajaan Hindu Buddha ini diduduki sama Portugis, Pak Maskur.
Dari Portugis akhirnya berkirim surat kepada kerajaan Perlak. Ya, kerajaan Perlak ini adalah kerajaan Islam. Okay. Ya, kerajaan Perlak kerajaan Islam. Akhirnya minta atau bantuan ke kerajaan Perlak, dibantulah kerajaan Hindu-Buddha ini. Ketika dibantu untuk mengusir Portugis, akhirnya Portugis keluar dari wilayah tersebut dan berhasil diusir. Berhasil diusir. Lah, imbasnya dari ini semua adalah raja dari Chandra Sakti ini, dari kerajaan Hindu-Buddha ini kemudian masuk Islam. Barokahnya dibantu sama Perlak, dan digadang-gadang ini adalah menjadi cikal bakal kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Indonesia saat itu. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya runut kejadian ataupun sejarah Indonesia itu sudah melingkupi banyak sekali kekayaan toleransi, mulai dari orang yang berdampingan berbeda agama, ada yang Hindu Buddha dengan kemudian Islam, atau yang Islam dengan Buddha atau dengan Hindu secara spesifik. Itu kita sudah pernah belajar itu dan sudah melewati itu berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus tahun. Kenapa kok sekarang ini ada muncul bahkan ada statement jangan berkumpul dengan orang-orang non-muslim, nanti akan mempengaruhi keimanan. Lah itu menurut saya kekeliruan mendasar dalam memaknai toleransi. Padahal di dalam surat Al-Mumtahanah itu dijelaskan ayatnya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, yang artinya adalah Allah tidak melarang kamu untuk berbuat kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, siapapun tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan Allah mensukai orang-orang berlaku adil. Di ayat itu kemudian lanjutkan innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhukumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum antawallahum wa mayatawallahum faulaika humudz zalimun. Ya, sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan beragama, mengusirmu dari kampung halaman, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, maka termasuk orang-orang zalim. Nah, ayat ini di dalam tafsirnya itu dijelaskan bahwasanya kita boleh kok berbuat baik kepada siapapun, tidak usah melihat latar belakang. Masa kemudian kita melihat ada seseorang yang kecebur di sungai, terus kemudian kita kecelakaan misalkan, kecelakaan, ditanyain dulu kamu agamanya apa gitu. Tidak perlu. Berlaku baik itu untuk semua manusia, berlaku adil untuk semua manusia, selagi mereka tidak memerangi kita, selagi mereka tidak mengusir kita. Itu batasannya. Selagi nggak memerangi. Iya. Sekarang kita lihat di Indonesia saja, apakah ada yang secara terang-terangan memerangi kita? Itu kan nggak ada. Wah, maksudnya memerangi adalah kita ibadah nggak tenang, terus kemudian kita bertetangga digangguin terus, terus kemudian kita mau sholat dihalang-halangi, terus kita tidak diusir dari satu kampung yang kita bisa beribadah dengan tenang, maka itu tidak ada alasan untuk kita tidak berteman dengan ataupun bertetangga dengan mereka yang non muslim seperti itu. Apa munculnya statement itu bentuk kewaspadaan atau kehati-hatian, tapi ini berlebihan mungkin gini, bentuk kewaspadaan apa kehati-hatian itu bukan alasan kita kemudian gitu ya. Karena terlalu berlebihan kalau kita berhati-hati, ayo kamu berteman dengan non-muslim. Kenapa? Nanti imanmu berkurang. Ini statement ini harusnya dikembalikan bahwasanya kalau kita imannya kuat, kalau tidak saling mempengaruhi dalam keibadahan, kita berteman sedalam muamalah saja, itu harusnya tidak akan pernah terjadi. Lah, PR kita bagaimana kemudian meningkatkan keimanan seseorang itu sebelum kita berteman dengan orang non-muslim terus gitu. Karena dengan kita berteman saja tidak akan mengurangi, kecuali kalau kita sendiri ibadahnya nggak kuat, terus kemudian tidak memang secara personal memang kurang secara personal kita nggak kuat-kuat banget gitu, sehingga ya itulah munculnya padahal kalau ditilik lagi ya, dulu Rasulullah juga bergaulnya kan sebelum ada Islam ya bergaulnya yang otomatis dengan orang non muslim ya berdampingan dengan orang non muslim. Ketika di Mekah karena memang beliau diusir, terus kemudian mereka dimusuhi, akhirnya turunlah perintah hijrah dari Allah kepada Rasulullah untuk ke Madinah, dan kemudian di Madinah diterima dengan baik hati. Apakah diterima itu semuanya muslim? Ya belum. Nah, ada orang-orang Yahudi di Madinah, ada orang kafir di Madinah, ada Bani Koinuko, terus kemudian bani-bani yang lain yang itu
jelas mereka tidak beragama Islam dan beragama Yahudi. Faktanya Nabi Muhammad berdampingan. Seperti itu, tidak memusuhinya. Bahkan Nabi Muhammad sebagai tamu juga diterima dengan baik betul, di sana. Betul, sebagai tamu diterima dengan baik dan tidak diperangi. Berarti apa ya faktor yang menyebabkan sehingga ya saudara-saudara kita yang muslim masih ada pikiran seperti itu ya, jangan bergaul dengan orang non muslim dan kafir. Kalau faktor yang mempengaruhi ada 3 sebenarnya, Pak. Faktor mempengaruhi ada salah satu mungkin ayat Al-Quran yang menyatakan tentang janganlah kamu berteman dengan orang non muslim, mengangkat orang non muslim sebagai pemimpin. Itu ada yang menjadi keliru bukan Al-Qur'annya tapi cara pandang kita memahami tafsir tersebut. Kita tidak melihat teks, tidak melihat konteksnya, kita hanya melihat teksnya saja. Ya, teksnya itu apa? Oh, nggak boleh berteman, ya sudah, kita nggak boleh berteman. Padahal konteksnya saat itu apa? Nah, kalau kemudian kita memahami konteksnya, terus kemudian kita terapkan kontekstualisasikan pada saat ini, yang biasanya kita sebut dengan teks, konteks sama kontekstualisasi, nah maka kita tidak akan muncul pemahaman yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran kita terhadap turunnya keimanan ataupun Islam yang semakin berkurang itu jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berteman dengan orang lain. Ya, ada satu hal yang menarik, kita bagaimana terus melakukan ibadah, cuman kita tidak anti modernisasi. Ya, anti modernisasi dalam arti apa? Kita tetap menjadi seorang Islam yang modern, berteman dengan siapapun, tapi tetap teguh dalam mempertahankan keagamaan, tetap teguh untuk menjalankan peribadatan yang seperti itu. Sehingga satu, pemahaman kita terhadap Al-Quran yang mungkin masih kurang mendalam, hanya melihat dari satu sudut pandang saja. So, pokoknya ini ulama saya nggak mau ikut ulama lain ataupun pemahaman lain itu. Yang kedua adalah tentang bagaimana memaknai hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau memang hubungannya hanya perkara muamalah, hanya perkara pokoknya jual beli, bertetangga saja, itu sah-sah saja. Tapi prinsipnya tidak dilanggar, itu akan aman-aman saja. Gitu. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga kemudian ada misi untuk Islamisasi yang dibawa oleh kelompok transnasional. Ya, bahwasanya sekarang Kristenisasi mulai muncul, mulai ke arah lagi kita lakukan Islamisasi. Maka karena misi yang semacam itu, beberapa orang bergerak dan bergejolak lagi untuk mempertahankan. Padahal salah satu katanya Gus Baha itu menjelaskan kalau kemudian kita menampilkan Islam yang ramah, tidak perlu melarang orang untuk berkumpul dengan orang-orang non-muslim, mengatakan sesuatu yang benar itu benar, mengatakan sesuatu yang salah itu salah, tidak membenarkan semua, tidak menyalahkan semuanya. Insya Allah Islam akan terus berkembang semakin baik dan akan diterima dengan baik tanpa dengan memaksa yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, dan tentunya para ulama kita terdahulu juga sudah banyak ya. Kita hafal nasihat-nasihat mereka yang sederhana sebenarnya, tetapi maknanya dalam. Contohnya yang syair Tombuati ya. Salah satu kalimatnya adalah wong kang soleh kumpulono. Ini kan merupakan satu pembelajaran yang sangat dalam ya. Nanti kita bahas itu bersama ya, Ustaz Gulam. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini Kalam Mutiara akan hadir menemani Anda. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita bersama Ustadz Gulam dari SMA Islam Sebelah Malang Boarding School tentang toleransi. Baik Ustadz Gulam, tadi saya mengutip salah satu tembang ya yang mungkin orang Islam di Jawa lebih banyak yang kenal ya, di syair Tombuati ya. Salah satunya kan wong kang soleh kumpulono. Tentunya ini enggak lahir serta-merta dari beliau ya, beliau yang juga fasih dan fakih dalam agama. Tentunya banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana kita bergaul dengan non-muslim. Ini bagaimana ini? Ini tentang bagaimana Rasulullah bergaul dengan non-muslim.
terutama di Madinah ya. Iya, iya. Bergaulnya yang beliau jelas di Madinah. Rasulullah itu berdakwah selama 23 tahun dan perang itu hanya selama 23 tahun itu sekitar 80 hari kalau di total perang-perang yang lama itu yang mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, terus kemudian perang Ahzab dan sebagainya itu hanya 80 hari. Sehingga kalau di total dari 23 tahun beliau hanya 1% dari Kondisi kalau 100% perangnya, perangnya cuma 1%. Iya. 99% lainnya apa? Ya 99%-nya adalah akhlak beliau, bagaimana beliau bergaul, bagaimana sirah para nabi dan juga bagaimana cara beribadah kita. Sehingga ayat-ayat perang itu ya tidak mendominasi. Kita perlu kemudian mengangkat bagaimana kondisi sosial masyarakat di Madinah, kumpulnya antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi contohnya, seperti itu. Banyak sekali dan Nabi Muhammad punya banyak tetangga non Muslim saat itu. Nggak hanya Islam, nggak hanya Islam saat itu, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani Najran seperti itu ya. Ada satu kisah misalnya ketika Nabi Muhammad menggadaikan baju perangnya untuk ke seorang Yahudi namanya Abu Syaham. Ya, itu beliau gadaikan pakaian perangnya, terus kemudian uangnya dikasihkan kepada Abu Syaham agar kemudian beliau bisa melanjutkan kehidupannya, dan dia bukan seorang Muslim. Ya, itu orang Yahudi bahkan beliau. Ada kemudian ceritanya Siti Aisyah ketika menolong seorang Yahudi dan didoakan oleh orang Yahudi, ya Aisyah semoga engkau terhindar dari api neraka dan siksa kubur, seperti itu. Itu orang-orang Yahudi mendoakan Siti Aisyah. Yang jelas Siti Aisyah itu adalah istri Nabi. Itu ada pula kemudian sikap beliau ketika melihat ada orang Yahudi meninggal dunia, terus kemudian lagi iring-iringan mau dikuburkan, dimakamkan, Nabi Muhammad ketika berpapasan dengan itu, Nabi Muhammad diam, menghormati, diam, terus kemudian sampai beliau melewati rombongan Nabi Muhammad, ditanyain sama para sahabat, ya Nabi kenapa engkau diam? Dia kan bukan orang Yahudi, Muslim, orang Yahudi gitu. Disampaikan sama Nabi Muhammad, bukankah dia juga seorang manusia? Nah, seperti itu. Akhirnya lah dari situ kemudian para sahabat dan menceritakan dengan sahabat-sahabat lainnya. Selain itu ada juga yang menarik tentang bagaimana seorang Nasrani Najran yang datang ke Masjid Nabawi. Satu ketika orang-orang Nasrani Najran ini ingin diskusi sama Nabi Muhammad. Ya, ingin datang ke Masjid Nabawi. Para sahabat sudah angkat pedang, kayak gitu. Sudah angkat pedang, ada kisahnya, ada yang mengangkat pedang, ada yang marah. Sudah cukup, kamu jangan usah masuk ke Masjid Nabawi. Ya tunggu di luar saja, gitu. Terus katanya Nabi Muhammad berdiri, sudah suruh masuk mereka, suruh datang ke sini. Mereka ingin diskusi sama saya. Rombongan ini orang-orang Nasrani Najran. Terus kemudian dia ibadah di pelatarannya Masjid Nabawi. Dia ingin izin saya mau ibadah dulu. Ibadah menurut agamanya Nasrani Najran, ibadah di depan situ. Terus kemudian setelah itu baru diskusi. Sampai Nabi dibiarkan, sudah dilarang. Terus kemudian setelah ibadah mereka, terus kemudian diminta untuk masuk dan berdiskusi dengan baik, yang dalam riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Nah, dari situ kita belajar sebenarnya kepada Nabi Muhammad, bagaimana beliau bertetangga. Ya, bagaimana beliau bertetangga kepada Nabi Muhammad. Kok ada orang sebaik Nabi Muhammad? Kok ada orang yang semulia Nabi Muhammad? Bahkan ketika saya berbeda agama, jelas-jelas berbeda pandangan, jelas-jelas Muhammad tidak setuju dengan agama yang di luar sana, tapi kenapa kok bisa menerima? Lah dari inilah kemudian orang-orang di Madinah semakin tertarik, siapa sebenarnya Muhammad? Apa agama yang didapatkan sama Muhammad? Pengajaran apa yang didapatkan sehingga semulia ini Nabi Muhammad? Akhirnya orang-orang berbondong untuk kemudian masuk Islam. Seperti itu. Itu adalah cerita-cerita menarik pendampingannya seorang Yahudi dengan Nabi Muhammad itu tadi. Begitu luar biasanya beliau, ya termasuk yang perjanjian Hudaybiyah yang sangat umum kita sering dengarkan. Ketika Nabi Muhammad mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Ali bin Abi Thalib disuruh menghapus sama orang Quraisy ketika di Mekah itu. Terus kemudian ketika mau menuliskan nama Muhammad Rasulullah diganti Muhammad ibn Abdullah. Orang ini tidak boleh sebenarnya, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad sadar dan toleran terhadap hal semacam itu. Dan kesannya memang mengalah ya. Kesannya memang mengalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Tapi kan untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar. Betul. Ya, satu tujuannya untuk menjaga Madinah tetap tenang, nggak ada perlawanan, nggak ada peperangan. Terus kemudian tujuannya Islam semakin bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, menarik lagi itu Pak Maskur, ada satu cerita ketika Nabi Muhammad datang ke Taif itu ya, datang ke Taif, terus kemudian
dilempari batu, kemudian dicaci maki dan lain sebagainya. Apa yang kemudian dilakukan sama Nabi Muhammad itu kan menarik ya, jenengan mesti sudah semerap. Malaikat ngomong, ayo gimana Muhammad, ini apakah saya hancurkan aja mereka? Jangan. Jawabannya Nabi Muhammad, mereka hanya tidak mengetahui, dan didoakan malah justru semoga nanti setelah ini banyak akan mengenal Islam, kan seperti itu nggih. Itu sama dengan ketika Nabi Musa mendapatkan pesan dari Allah, menerima Musa, ketika engkau Fir'aun tidak mau menerima pendapatmu, tidak mau menerima ini, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik. Lah kalau kita meninggalkan sesuatu dengan cara yang baik, pasti akan membekas ke orang-orang tersebut. Dan sekarang kita lihat saja, Taif sekarang banyak orang Islam, banyak orang itu, dan suku-suku setelah orang-orang tersebut meninggal dunia itu semakin kuat lagi Islamnya, seperti mungkin itu. Juga manjurnya ini ya doa Rasulullah ya. Nggih, Kan salah doa satu Rasulullah. doanya, kalau memang sekarang dia orang tuanya itu nggak masuk Islam, siapa tahu anak turunnya bisa masuk Islam dan mengenal Islam. Berarti Itu ya. seperti itu ya toleransinya dalam berdakwah ini. Muhammad SAW. Betul. Baik Ustaz Gulam ya, mungkin yang terakhir ini Ustaz Gulam, bagaimana sih kita caranya menanamkan jiwa toleransi kepada anak didik kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari cerita-cerita Nabi Muhammad tadi tentang antara Yahudi dengan seorang Nasrani dan juga seorang Nabi Muhammad sendiri, itu begitu menginspirasi kita untuk bisa menerapkan ini. Balik lagi tentang toleransi itu masalah sikap, buah dari ilmu, buah dari pengetahuan, buah dari pengalaman kita selama ini. Kalau kita lihat cerita lain tentang Abdullah bin Umar, yang masak daging kambing terus kemudian dibagikan ke orang-orang Yahudi, ditanyain kenapa kamu kan gitu. Saya mencontoh Rasulullah saat itu ketika beliau sangat baik kepada orang-orangnya walaupun bukan orang-orang Islam. Termasuk ceritanya Nabi Ibrahim yang keren itu, yang ketika Nabi Ibrahim nanyain seseorang, mau sukanya Nabi Ibrahim kan ngundang orang untuk makan, ngundang orang untuk makan. Ketika ditanyain kamu agamanya apa, kamu nyembah Allah apa enggak, nggak nyembah Allah, ya sudah nggak usah makan. Oh gitu ya. Akhirnya orang ini tidak mau makan. Terus kemudian datanglah ayat kepada Nabi Ibrahim, kamu ini loh baru sehari ketemu sama orang ini, ngasih makan aja nggak mau, saya diduakan bahasanya, tidak disembah sama orang ini 50 tahun saya kasih makan kok, kenapa kok kamu seperti itu, saya kasih rezeki kok ya. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari orang tersebut, meminta maaf ya. Katanya Allah, saya minta maaf, ayo makan bersamaku. Oh itu benar kata Tuhanmu? Iya. Kalau seperti itu baiklah, saya makan dan saya akan ikut ajaran agamamu. Seperti itu. Ilmu apa yang harus kita lakukan untuk menanamkan ini? Yang pertama, karena toleransi ini adalah sikap, maka kita harus banyak ilmu dulu, Pak. Ya, banyak ilmu. Kita harus punya ilmu dan kita ilmoni dulu sebelum kita bersikap. Harus menggali pengetahuan terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya Islam memandang ini, bagaimana kemudian dalam aspek sosiologi menghadang ini, bagaimana budaya seperti, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk berpikir picik dalam tanda kutip atau berpikir sempit memandang sesuatu ini. Jadi pertama kita harus memberikan ilmu kepada anak-anak terlebih dahulu, terus kemudian memahami makna toleransinya. Kalau kita pahamkan terlebih dahulu toleransi itu hanya pada aspek muamalah saja, tanpa prinsip-prinsip ubudiyah dan prinsip keimanan, maka itu nanti akan anak-anak bisa toleran terhadap sesuatu tanpa harus memaksa orang lain mengikuti ajaran yang mereka dapatkan. Seperti itu. Yang kedua, selain kita mempelajari ilmu itu, yang kedua adalah bersikap seperti sikapnya Rasulullah. Sering-sering membaca sejarah tentang Rasulullah, mencontoh Rasulullah, terus kemudian mencontoh para ulama yang mencontoh para Rasulullah, sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh, katanya Pak Maskur tadi, sehingga kemudian saking banyaknya perbedaan antara satu sama lain ini, maka meminimalisir kita memandang orang lain salah. Jadi pandangan salah terhadap orang lain itu sudah salah sebenarnya. Ketidakmampuan kita mentolerir perilaku mentolerir perbedaan pendapat dengan orang lain itu nanti akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Dan yang ketiga, yang paling akhir adalah dalam beragama, selain harus dihayati, itu juga belajar memahami logika beragama dengan yang baik. Gitu. Kadang ada orang yang pokoknya Al-Quran mengatakan kayak gini, saklek aja kayak gitu. Itu yang tidak diperbolehi. Maka kita perlu untuk berpikir kritis, memahami teks, konteks dan kontekstualisasinya seperti apa, sehingga nanti menanamkan ke anak-anak sejak dari dini toleransi itu
dengan cara itu tadi. Dan juga mau itu tentunya ya. Betul. Contoh yang baik. Nggih. Nah, kita sendiri sebagai orang tua mungkin ya harus mencontohkan kepada yang paling dekat adalah keluarga kita. Ada orang, ayah ini kenapa kok orang tadi nggak sholat kayak gitu. Jangan kemudian ngomong, oh iya itu salah, nggak boleh kita seperti orang tersebut. Nah, itu harus mencari jawaban-jawaban yang kira-kira anak itu bukan mentolerir perilaku tidak sholatnya, bukan, tapi tidak sampai mengatakan orang tersebut nah gitu, walaupun tidak melakukan hal seperti itu. Gitu. Takutnya nanti ada orang yang melanggar agama langsung diilok-ilokno. Nah, gitu. Sekarang kan yang semacam caci maki gitu. Jadi difahamkan terlebih dahulu. Ya kadang orang berislam ada yang seperti ini, ada yang macam-macam kayak gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Gulam atas pencerahannya ya tentang toleransi. Dan memang pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebenarnya kalau kita rajin membaca, menuntut ilmu atau berdiskusi dengan orang-orang yang pinter, orang-orang yang soleh ya, di situ banyak ajaran-ajaran tentang bagaimana Rasul Muhammad SAW sangat bertoleransi ya terhadap orang-orang lain yang berbeda, baik itu berbeda ideologi agamanya. Nah, di Indonesia yang kebetulan sangat beraneka ragam suku bangsa agamanya, ini merupakan contoh sebenarnya bagi negara-negara lain di dunia bagaimana toleransi di Indonesia berkembang sejak dulu, bahkan sebelum merdeka. Dan untuk itu maka kita sekali lagi harus rajin membaca, rajin berdiskusi, berdialog, menuntut ilmu supaya tumbuh benih-benih sikap toleransi pada diri kita dan keluarga kita serta siswa-siswi kita. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas bergabungnya dalam program kami Kalam Mutiara hari ini. Semoga menginspirasi kita semuanya. Tak lupa kami selalu juga mengingatkan tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gulam. Sama-sama.